Forel yang lemah tiba-tiba terbangun mendengar suara binatang. Dia tak ingin melewatkan kesempatan. Dia langsung menembak binatang tersebut. Setelah merobek perutnya dengan pisau, lantas dia memasukkan kakinya yang serasa membeku ke dalam perut binatang itu. Forel merasa berputus asa. Berminggu-minggu berjalan, yang terlihat hanya lautan salju. Ketika dia melihat ada pohon kecil di tengah salju, Forel sangat senang, hingga dia mengajak bicara pohon itu dan memeluknya. Sesampainya dia di hutan, dia istirahat dan menyalakan api untuk menghangatkan diri. Dia terbangun karena ada dua orang di dekatnya. Dua orang tersebut adalah pemburu dan penggali emas. Mereka ingin mengajak Forel untuk bergabung, karena mereka sangat paham dengan daerah itu. Namun, Forel takut dan mengusir mereka. Benar saja yang dikatakan dua pemburu tadi, bahwa akan terjadi badai. Pohon-pohon bertumbangan. Bahkan Forel pun tertimpa oleh pohon yang tumbang. Kedua pemburu yang kasihan akan penderitaan Forel, mereka pun menolong Forel yang tertimpa pohon. Karena tidak dimungkinkan hidup di alam Siberia sendirian, akhirnya Forel pun bergabung dengan mereka. Ketika melewati sebuah jeram menggunakan rakit, si Semyon terjatuh dan terseret arus jeram hingga kepalanya terbentur oleh batu. Dengan sigap, Forel pun langsung berenang dan menyelamatkan si Semyon. Sesampai di sebuah gubuk, teman Semyon mencuri emas Semyon yang Semyon sembunyikan di dalam tasnya. Setelah Semyon memeriksa, dia tahu bahwa emasnya diambil oleh temannya. Semyon pun mengakhiri hidup temannya dengan satu tembakan ke dadanya. Di tengah perjalanan, Semyon kelelahan. Forel pun menawarkan diri untuk membawakan tas Semyon. Namun Semyon berpikir Forel juga ingin mengambil emas Semyon, hingga Semyon mendorong Forel ke dalam jurang. Forel terbangun dari pingsannya. Dia melihat beberapa serigala datang menyerangnya. Beruntung bagi Forel, sebelum serigala memakannya, para pemburu ras Mongolia menyelamatkan hidupnya. Dengan tulus mereka mengobati, memberi makan dan tempat tinggal pada Forel. Di tempat ini, Irina dan kakeknya yang mengobati Forel. Irina adalah seorang janda, suaminya meninggal karena diserang seekor beruang. Karena sering berinteraksi, timbul perasaan cinta dalam hati Irina pada Forel, juga karena lama hidup sendiri.
Akhirnya mereka melakukan adegan yang mana adegan ini jomblo, LDR atau bocil dilarang keras menonton karena sangat berisiko, bisa mengakibatkan jomblo untuk bermain solo. Bapak Irina yang pergi ke kota mendengar pengumuman bahwa negara sedang mencari Forel dan meminta bantuan dan info dari masyarakat. Bapak Irina yang mengetahui hal itu langsung memberitahu pada Forel kalau dia dalam keadaan berbahaya. Bapak Irina pun meminta dia untuk meninggalkan wilayah itu demi keselamatannya. Keesokan harinya, Forel berpamitan dan dia diberi seekor bodyguard, yaitu seekor anjing Siberian Husky yang imut-imut. Dengan diantar Irina memakai kereta salju, akhirnya Irina yang cintanya baru mekar harus merelakan kepergian Forel untuk selamanya. Irina sambil menangis meminta Forel melupakan semua kenangan mereka berdua. Irina memberi Forel sebuah kalung jimat untuk keselamatan Forel. Sampailah Forel di sebuah perusahaan kayu. Lolos interogasi yang ketat, Forel diperbolehkan ikut kereta. Padahal sebenarnya bos kayu sudah tahu siapa Forel, dan dia merencanakan hal yang buruk pada Forel. Beberapa pasukan bersenjata yang dipimpin Letnan Kamenev sudah menunggu Forel di stasiun. Untung saja Forel mengetahui hal itu. Ketika kereta berhenti, Forel pun langsung lompat dan membawa si Husky. Lolos dari kejaran para prajurit, ternyata dia tidak lolos dari Letnan Kamenev. Si Husky yang gemes lihat muka Kamenev langsung menciumnya dengan taringnya yang imut-imut. Karena merasa jijik dengan ciuman Husky yang membabi buta, akhirnya Kamenev menidurkannya dengan pistol. Sementara Forel yang dikejar-kejar pasukan selamat dengan melompat ke atas kereta. Dan dia sangat menyayangkan atas kematian Husky. Hari-hari pun berlalu. Forel sedang bersembunyi di dalam sebuah truk militer untuk meringankan perjalanannya. Karena ban bocor, sopir mencari kunci roda di bak belakang. Forel pun ketahuan dan diserang dengan kunci roda. Baku hantam pun terjadi. Forel menemukan kaleng susu dan menempelkan kaleng susu tersebut ke kepala sopir berkali-kali hingga sopir itu mati. Forel berdoa supaya dosa-dosanya diampuni dan diberi pertolongan. Seketika itu juga Tuhan mengirim seseorang yang akan menolong Forel. Juga tidak lupa mengirim mata-mata yang membocorkan keberadaannya ke Kamenev. Forel sudah dibikinkan paspor dengan nama lain untuk bisa keluar dari Uni Soviet. Sesudah Forel berangkat, datang Kamenev ke orang yang menolong Forel. Ingin mengorek informasi tentang pelarian Forel.
Tiba-tiba, orang penolong Forel mendadak meninggal. Kamenev pun gagal mendapatkan informasi. Sesampai Forel di pos pemeriksaan, dia pun lolos dari semua pertanyaan dan dipersilahkan melewati perbatasan antara Uni Soviet dan Iran. Di tengah jembatan, ternyata Kamenev sudah menunggu Forel. Kamenev pun mempersilahkan Forel untuk lewat, sambil berkata, "Ini adalah kemenanganku." Dalam artian peperangan antara Jerman dan Uni Soviet. Sampai di Iran, Forel dipenjarakan karena diduga sebagai mata-mata Uni Soviet. Paman Forel yang mengetahui hal tersebut langsung datang dan membebaskan Forel. Namun karena lama tak bertemu, Paman Forel hampir lupa dengan wajah Forel. Dengan tes gambar pada album, Forel bisa menjawab. Barulah Paman yakin bahwa Forel adalah keponakannya. Dan Paman pun memeluk Forel yang sudah dikira mati di kamp kerja paksa. Akhirnya, Forel bisa pulang lagi ke Jerman. Melihat anak istrinya dari balik jendela. Seperti janjinya dulu, dia akan kembali waktu Natal. Akhirnya Forel bisa bersama kembali dengan keluarganya setelah melalui perjalanan yang berat dan waktu yang sangat lama. Surga yang nyata saat ini yang bisa kita rasakan adalah rumah kita yang dipenuhi kehangatan dari keluarga kita. Sekian review film As Far As My Feet Will Carry Me. Sampai ketemu di film berikutnya.